فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih terkait dengan Inna Safa wal Marwah. Wa rawahul Bukhari min hadis Malik. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini juga dari sanadnya Imam Malik. An Hisham bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha binahwi ma taqaddam. Intinya sama dengan yang sebelumnya. Summa qala Al-Bukhari, lalu Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan. Muhammad bin Yusuf dari Sufyan As-Tsauri. An Asim bin Sulaiman. Qala sa'altu Anasan, dan ini termasuk apa? Bantahan kepada Yahya bin Ma'in yang mengatakan kullu Asim dhaif. Setiap Asim dhaif. Tak, mereka bertingkat-tingkat sebagaimana nama-nama yang lain. Cuma memang banyak sekali yang dhaif. Ya, di antara yang sikoh ini Asim bin Sulaiman. Yang satu Asim bin Abin Nujud, Asim al-Ahwal, sikoh. Ada banyak juga. Cuma yang lebih banyak yang namanya Asim seringkali dhaif di masa itu. Tentunya bukan tatoyur ya. Ini cuma ketetapan ulama untuk kita waspada aja. Qala sa'atu Anasan anis Safa wal Marwah. Saya bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Qala kunna nara dzalika min amril jahiliyah. Kami dulu memandang itu termasuk dari urusan jahiliyah. Anas memang Ansor. Beliau merasa apa yang dirasakan oleh para sahabat Ansor dulunya. Falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Tatkala Islam datang, kami menahan diri dari datang ke Safa dan Marwah. Ini bagusnya mereka mungkin belum tahu masalah itu, tetapi mereka tahu perkara jahiliyah tak boleh lagi didatangi. Tak seperti yang sekarang, malah muslimah bangga pergi ke Borobudur, ke apa aja itu Candi Roro Jonggrang, lalu selfie dengan kejayaan, katanya kejayaan Nusantara. Jaya apanya? Penuh dengan kesyirikan. Senang dapat bencana, sekarang sudah penuh bencana, wallahul musta'an. Dan sekarang banyak katanya berita-berita ditemukan apa itu situs-situs ke apa istilahnya kejayaan masa lampau dan sebagainya. Kemudian pertanyaan terbesar setiap para pakar purbakala adalah kenapa kejayaan yang hebat-hebat seperti ini setelah itu mereka lenyap? Nah, mereka tak tahu, tak mampu mengambil pelajaran. Nah, kenapa lenyap? Walaupun sehebat itu, diadab oleh Allah Ta'ala. Nah, ini para sahabat Ansor, mereka langsung paham bahwasannya setelah mereka masuk Islam, tahu perkara jahiliyah adalah akan menyebabkan kecelakaan, mereka menahan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang dulu banyak berhala di situ. Cuma kemudian Allah menerangkan khusus untuk Safa dan Marwah, syiar yang sebenarnya sebelum jahiliyah ada, itu adalah syiar Nabi Ibrahim dengan keluarganya yang ditetapkan oleh Allah. Apabila kesyirikan sudah dihilangkan dari situ, selesai dengan izin dari Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Iya, bukan syiar kesyirikan atau syiar jahiliyah lagi, bahkan itu syiar Allah sekarang dan di masa yang sebelum itu. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsirihi an Ibnu Abbas. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas, qala kanatish syayatin tafruqu baina Safa wal Marwata al-laila kullah. Ataukah tatafarraqu mungkin asalnya ya.
yaitu apa? Berpencar-pencar di antara Safa dan Marwah di sepanjang malam di masa jahiliyah. Wa kanat bainahuma alihah, di antara Safa dan Marwah ada sesembahan-sesembahan. Syaitan suka bertebaran di situ. Falamma ja'al Islam sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tawafi bainahuma. Tatkala sudah datang Islam, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum tawaf di antara Safa dan Marwah. Fanazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat ini. Baik, orang-orang Kristen mereka merasa heran dengan beberapa peristiwa di gereja-gereja mereka. Kenapa tangan patung ini boleh bergerak, tangan patung itu boleh bergerak. Nah, mereka tak paham bahwasanya itu adalah permainan setan. Memang banyak setannya, tak heran setan mempermainkan yang seperti itu, membuat main-main. Qala Sya'bi kana Isaf ala Safa wa kanat Na'ilah ala Marwah. Isaf itu diletakkan di gunung Safa, sementara Na'ilah di gunung Marwah. Mungkin ini setelah suatu selang waktu. Dulunya adalah di perut Ka'bah, lalu diletakkan di luar Ka'bah untuk jadi pelajaran. Entah berapa ratus tahun kemudian atau apa, boleh jadi lalu dipindahkan. Nama berhala. Iya, nama berhala, yaitu nama laki dan perempuan yang berzina di perut Ka'bah. Tak ada tempat lain, naudzubillah. Akhirnya berubah jadi batu menurut cerita para ulama. Nah, orang-orang lalu meletakkan itu di depan Ka'bah agar jadi pelajaran bagi orang. Ini akibatnya kalau melanggar kesucian tanah suci. Lama-lama generasi berikutnya menyangka ini termasuk yang disembah. Buktinya kita tawaf di sekelilingnya, akhirnya disembah. Kacau memang. Berarti apa? Perasaan memang tidak cukup untuk menetapkan kebenaran. Wa kanu yastaslimunahuma. Mereka dulu di masa jahiliyah biasa mengusap-usap patung tersebut. Fataharraju ba'dal Islam minat tawafi bainahuma. Lalu setelah datangnya Islam, mereka merasa berdosa untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Qultu, ini kalam Imam Ibnu Katsir. Zakara Muhammad ibnu Ishaq fi kitab Sirah. Muhammad bin Ishaq dalam kitab Sirah menyebutkan Isafan wa Na'ilah kana basyaraini fazana ya dakhilal Ka'bah. Isaf dan Na'ilah itu dua orang manusia dulunya. Lalu mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Famusikha hajaroin, lalu mereka berdua dirubah menjadi batu, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Fan nasabat huma Quraisyun tujahal Ka'bah. Lalu orang-orang Quraisy memancangkan mereka berdua yang sudah jadi patung itu di hadapan Ka'bah, liya'tabara bihi mannas, agar orang-orang mengambil pelajaran dengan itu. Falamma tala ahduhuma ubida, tatkala masa yang panjang berlalu pada mereka, dua patung itu pun disembah. Summa huwila ila Safa wal Marwah, lalu kedua patung itu dipindahkan ke Safa dan Marwah, dipisah ya. Fanusibahu nalik, mereka berdua dipancangkan di sana. Fakana man tafa bis Safa wal Marwah yastalimuhuma, maka orang yang tawaf di antara Safa dan Marwah mengusap keduanya. Walihada yaqulu Abu Talib fi qasidatihil masyhurah, maka dari itu Abu Talib berkata di dalam kasidahnya, dalam syairnya yang terkenal, wahai suyunikhul ash'aruna rikabahum yamdisuyulu. Ini pakai ya apa pakai bak di situ? Yamdi atau bimudi? Dicetakan yang lain pakai ya memang. Tempat anak kurang satu titiknya. Iya ini ya. Ini bimufdo. Apa? Bimufdo. Oh bimufdo. Tayyib. Ayo tayyib. Bimafdos suyuli min isafin wa Na'ili, yaitu di mana orang-orang Asy'arun, mungkin apa? Orang-orang Asy'ariyun yang di Yaman menambatkan kendaraan-kendaraan mereka di tempat memancarnya atau tempat laluan banjir-banjir itu, banjir bah, dari tempat Isaf dan Na'ilah. Tak marbutoh, ini tambahan, sering boleh dihapus.
Disebutkan dalam catatan kaki, ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah beliau sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hisham. Dan memang sirah Ibnu Ishaq sebagiannya hilang setelah zaman Imam Ibnu Katsir. Kita dapatkannya adalah dengan perantaraan Ibnu Hisham. Ada dicetak, memang ada, tapi tidak selengkap yang dinukilkan oleh Ibnu Hisham. Disebutkan di sini, haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Amrata binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah annaha sa'at qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha fadzakara. Jelas kalau sanadnya cuma ini saja, ini sahih jelas. Kalau dohirnya seperti ini, imam semua. Kemudian disebutkan oleh Al-Haythami di dalam Majma' mengatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Berarti apa? Sekarang sanad yang lain selain sanad Ibnu Ishaq. Cuma di dalam sanad Al-Bazzar ada Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi dan dia dhaif. Namun cerita ini juga ada dari sanad yang lain disebutkan ini kata si penulisnya ya, kata si muhakiknya. Disebutkan juga oleh Al-Haythami mengatakan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Awsat. Dalam sanadnya ada Khalid ibnu Yazid al-Umari dan dia kadzab. Jelas sanad yang ini tak layak. Lalu si penakik mengatakan sanad Ibnu Ishaq sanadnya muttasil. Iya ma'ruf. Rawinya semuanya sikot. Dan Ibnu Ishaq telah terang-terangan mengatakan dengan apa? Tahdits. Bilang apa Ibnu Ishaq tadi? Haddatsani. Berarti dohirnya cerita ini adalah sahih sampai ke Aisyah. Aisyah mungkin dapat dari Rasulullah atau dari ayahnya. Jelas ayahnya mengalami masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq. Tahu cerita-cerita masa lampau. Cerita ini bagus. Berarti tak perlu kita pakai cerita apa itu legenda di Indonesia atau di mana itu anak dikutuk jadi batu. Bahkan dalam Islam ini lebih kuat ceritanya. Atau dikutuk jadi gajus, nggak tahu betul tak. Habis itu kita pula yang makan. Tayyib wa fi sahih Muslim min hadis Jabirin Tawil. Dalam sahih Muslim dari hadis Jabir, hadis yang panjang itu tentang haji, wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min tawafihi bil bait, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari tawaf di sekeliling Ka'bah, ada ila rukun, beliau kembali ke rukun, mungkin apa rukun Ka'bah jelas. Fastalamah, lalu beliau mengusap rukun Hajar Aswad, lalu beliau mengusapnya. Summa kharaja min babis sofa, lalu beliau keluar dari pintu sofa. Wa huwa yaqul, beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Summa qala abda'u bima bada Allahu bih, saya memulai dengan apa yang Allah mulai, yaitu dalam Quran Allah memulainya dari sofa penyebutannya, maka Rasulullah memulainya dari sofa juga. Wa fi riwayatin Nasa'i ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Polanya pola perintah, tapi ini syadzah. Dengan pola amr ini syadzah. Disebutkan enggak ya dalam catatan kaki? Tak disebutkan, cuma riwayat Nasa'i itu aja. Tak disebutkan, tapi para ulama mengatakan ini syadzah. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Syuraih qala haddatsana Abdullah bin Muammal an Atha ibni Abi Rabah an Safiyah binti Syaibah an Habibah binti Abi Tajrah qalat, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah, tawaf di antara Safa dan Marwah, wan nasu baina yadayhi, orang-orang ada di hadapan beliau, wa huwa wara'ahum, beliau ada di belakang mereka, wa huwa yas'a, beliau berlari-lari kecil, lari kecil atau jalan cepat, dua-duanya boleh menurut para ulama. Hatta ara rukbataihi min syiddatis sa'i, sehingga saya melihat kedua lutut beliau karena kuatnya beliau dalam berlari kecil atau dalam jalan yang laju itu.
yaduru bihi yudawwiru bihi izarah, ataukah yaduru ya, yaitu kain pelikat beliau mengelilingi beliau. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'i. Hendaknya kalian berlari-lari kecil karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk berlari kecil, mengikuti sunnahnya Hajar radhiyallahu anha. Lari-lari di antara dua lambang hijau itu, lampu hijau kalau sekarang. Baik. Tak disebutkan itu pembahasannya, tapi mungkin terakhir nanti ya. Summa rawahul Imamu Ahmad an Abdir Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Wasil maula Abi Uyainah an Musa bin Ubaidah. Nah, ini jelas kalau sanad yang ini dhaif. Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi dhaif jiddan. An Safiyah binti Syaibah. Cuma apa kalau penguatnya yang sebelumnya jayid, bagus, yaitu Atha bin Abi Rabah. Anna mar'atan akhbaratha, bahwasanya ada seorang wanita bercerita kepadanya. Namanya disebutkan dalam sanad yang pertama. Annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Safa wal Marwah yaqul, berkata antara Safa dan Marwah, kutiba alaikumus sa'i fas'au, Allah telah diwajibkan terhadap kalian berlari-lari kecil, maka hendaknya kalian berlari kecil dalam tempat itu, di jarak itu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini disebutkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma', dalam sanadnya ada Abdullah bin Mu'ammal, disikohkan oleh Ibnu Hibban dan juga mengatakan yukhti, yaitu sikoh dan keliru. Sementara selain Ibnu Hibban mereka mendhaifkan Abdullah bin Mu'ammal, ya ada kelemahan. Dan juga menyebutkan hadis Safiyah binti Syaibah, mengatakan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Kabir, dalam sanadnya ada Musanna Ibnu Sabbah, disikohkan oleh Ibnu Ma'in dalam satu riwayat. Tetapi jamaah, yaitu jumhur para kritikus hadis, mendhaifkan Al-Musanna bin Sabbah. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dia mendiamkannya. Az-Zahabi mengatakan tidak sahih. Juga diriwayatkan oleh Daruqutni dalam Sunan, dan juga di dalam Ta'liq, tapi dihukumi berpenyakit oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, disebabkan oleh Abdullah bin Mu'ammal. Dan Ibnu Adi menyebutkan dengan sanadnya bahwasanya yang melemahkan Abdullah bin Mu'ammal adalah Ahmad An-Nasai, Ibnu Ma'in sendiri juga dalam riwayat yang lain mungkin. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari jalur ini pula Abdullah bin Mu'ammal, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Tamhid dari sejumlah jalan yang sahih. Ayo tamam, alhamdulillah. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Abdullah bin Mu'ammal, dan disebutkan oleh Al-Albani dalam Irwa mengatakan sahih, tamam, yaitu untuk selain jalur Mu'ammal boleh menguatkan, yaitu boleh menguatkan Abdullah bin Mu'ammal tadi. Alhamdulillah, kesimpulannya sahih, tamam insyaallah. Kelanjutannya, wa qad istudilla bihadzal hadis, telah diambil dari hadis ini pendalilan alamat habiman yara anna sa'ya baina Safa wal Marwah ruknun fil hajj, bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah ini adalah rukun di dalam haji, dan itu betul. Haji dan umrah wajib ada apa? Ada tawaf dan ada sa'i. Kama huwa madhhabus Syafi'i wa man wafaqah, sebagaimana itu adalah madhab Syafi'i dan ulama yang bersepakat dengan beliau. Wa riwayatun an Ahmad, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwal masyhuru an Malik, dan inilah yang terkenal dari Imam Malik. Wakil, sekarang pendapat kedua, ada yang mengatakan innahu wajibun wa laisa birukun, wajib tetapi tidak menjadi rukun. Fa in tarakahu amdan aw sahwa jabarahu bidam, kalau dia meninggalkannya karena sengaja atau lupa, maka boleh ditutupi dengan dam, membayar dam. Wa huwa riwayatun an Ahmad, ini satu riwayat dari Ahmad juga. Wa bihi taqulu ta'ifah, sekelompok ulama juga mengatakan demikian, wajib tapi tidak sampai rukun.
Wa qila bal mustahab, ada yang mengatakan bahkan ini mustahab. Wa ilahi madhabu Abi Hanifah wa Tsauri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa ruwiya an Anas wa Ibni Umar wa Ibni Abbas. Masya Allah pendapat yang ini. Wa hukiya an Malik, yang juga dinukilkan dari Imam Malik. Qala al-Qurtubi wahtaju bi qawlihi wa man tatawwa'a khaira. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, barang siapa melaksanakan ketaatan berupa kebaikan. Berarti apa? Ini mustahab. Walaupun itu bukan pendalilan yang cukup tentunya. Kalau sekedar seperti ini, tatawwa'a khairan berarti mustahab. Apalagi kita tahu sebagian menggunakan pola pemahaman yang fala junaha alaihi, tidak berdosa, berarti tidak sampai wajib. Tapi sudah kita lewati pembahasannya, bukan seperti itu dalam masalah ini. Wa qila bal mustahab wal qaulul awal arjah. Kata Imam Ibnu Katsir, pendapat pertamalah yang terkuat, yaitu dia adalah rukun. Dan itu yang alhamdulillah dilakukan oleh kaum muslimin, tawaf kemudian sa'i. Dan tidak ditinggalkan. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.